darahnya Sultan itu biru. Kalau Hmm. dinasti yang disebut sekarang darahnya kotor itu bedanya. Ada yang nggak bisa bedain antara dinasti yang berdarah biru dan berdarah kotor. Hmm. Tapi balik pada problem komentar Ade itu, tentu yang akan jadi repot adalah balik lagi Pak Prabowo tuh karena harus memadamkan lagi kemarahan rakyat Jogja tuh. Hanya karena Ade sebagai akademisi tidak paham sejarah kenapa Jogja itu diistimewakan kan. Hmm. Kalau nggak ada dinasti, nggak ada keistimewaan dari kerajaan kesultanan di Jogja, maka dia nggak mungkin jadi daerah istimewa tuh. Dan Hmm. kita masih ingat bagaimana juga ada satu kesepakatan bahwa kelompok etnis Cina tidak dibenarkan menguasai tanah-tanah di situ karena ada persoalan dengan semacam pengkhianatan di Hmm. zaman kolonial. Itu adalah jejak sejarah. Kita nggak bisa hapus itu. Kita bisa negosiasikan dalam Hmm. upaya untuk menegakkan nilai utama demokrasi. Misalnya dengan merevisi ketentuan-ketentuan semacam itu. Karena mungkin udah kehilangan eksistensinya di era keterbukaan hari ini. Tetapi menyebutkan itu sekedar dalam upaya untuk membela Jokowi, membela Gibran, itu juga konyol kan. Jadi mau dikatakan bahwa ya karena Sultan itu pasti akan menurunkan sistem pemerintahnya pada putrinya karena nggak ada putra Pak Hmm. Sultan di situ, itu artinya boleh juga Jokowi menurunkan pada Gibran kan. Kan ini perbandingan antara memang apple to apple tapi antara apel sehat dan apel busuk kan itu dasarnya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya bagaimana seorang intelektual. Ada itu tetap kalau ketemu saya ya oke, ya mungkin pulih kalau ketemu dengan lingkungan yang masih bisa berpikir waras. Tapi begitu adek masuk di dalam semacam keangkuhan kekuasaan karena dia lagi nyalek justru itu maka dia menjadi beban buat partainya sendiri atau buat bagi koalisinya atau terutama Pak Prabowo tuh. Bayangin bagaimana Pak Prabowo mesti menyulam kembali robekan yang dibuat oleh Adek tuh. Kalau bayangkan misalnya kalau Adek ambil kesimpulan berarti Sultan Hamengkubuwono IX itu tidak demokratis, diwariskan pada Sultan Hamengkubuwono X. Lalu bagaimana? Hamengkubuwono IX itu tokoh yang sangat demokratis, juga Sultan yang sekarang tuh. Bahwa memang ada semacam tradisi kedinastian itu nggak bisa dihindari itu. Demikian juga kerajaan Inggris. Jadi adek mau bilang bahwa Hmm. Jokowi lebih demokratis daripada Sultan Hamengkubuwono X sekarang ini karena Jokowi dipilih oleh rakyat, sementara Sultan itu menerima kekuasaan karena sistem pewarisan tuh. Sekarang bandingkan etika dari Sultan dan etika dari Jokowi kan itu jauh betul kan. Jadi Hmm. kalau kalau adek berupaya untuk membela Jokowi dengan membandingkan dengan Sultan, wah itu salah kaprahnya jauh sekali itu. Kita Hmm. nggak pernah lihat Sultan itu melakukan hal yang sifatnya otoritarian. Sultan sangat percaya bahwa mandatnya itu datang dari rakyat. Walaupun tidak melalui pemilihan umum. Tetapi dia tetap menganggap bahwa dia itu ada di dalam suasana demokrasi Indonesia yang bahkan sudah dia alami sejak reformasi. Sultan Hamengkubuwono ke-9 bapaknya itu tokoh demokrasi dunia tuh yang berupaya untuk menghindari kekerasan dengan kemampuan diplomasi bekas menteri luar negeri dan pertahanan yang awal di masa perjuangan kemerdekaan dan awal proklamasi. Jadi orang sekelas dia nggak paham bahwa membuat perbandingan itu bukan hanya karena ingin membela Jokowi. Jadi ada ini terlalu bagaimana coba? Jadi dia mau membela Jokowi sambil dia merendahkan dirinya kan itu dan buku biografinya kan Takhta untuk Rakyat. Itu bukunya Sultan Hamengkubuwono IX tuh. Dia bahkan menganggap bahwa ya Pak Harto satu periode aja saya tuh karena dia mungkin mulai berselisih dengan Pak Harto tuh menganggap bahwa terlalu susah untuk mengabdi pada negara yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada waktu itu karena gejala otoritarianisme mulai muncul maka dia memilih untuk tidak dipilih lagi tuh. Tetapi Pak Harto kemudian percaya bahwa iya memang itu pilihan Sultan tuh. Dan kita semua mengerti Sultan Hamengkubuwono IX itu akan diingat sebagai orang yang eh, tajam sekali pikirannya, pinter, dan itu kemudian berbekas pada Sultan Hamengkubuwono X. Jadi kalau kita berupaya untuk membuat perbandingan mana dinasti dan mana yang demokratis, ya pasti yang dinasti dalam pengertian buruk adalah Jokowi. Dinasti dalam pengertian kebudayaan adalah Sultan dan Sultan menuntun NKRI dan nggak pernah berupaya untuk melakukan meminta lebih dari apa yang dituliskan di dalam perjanjian-perjanjian awal bahwa Jogja itu harus disebut sebagai daerah istimewa tuh. Kedudukan Sultan di situ secara uh, secara administrasi juga adalah sebagai pemimpin daerah kan.
Nah itu intinya tuh. Jadi udah saya anggap bahwa blunder Ade ini itu bisa bikin Prabowo itu kehilangan mungkin 7-8% suara, dan itu bahwa itu signifikan betul. Dan benar bahwa seluruh daerah Indonesia yang ada masih ada kesultanan, Sultan Ternate, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, di Sumatera ada jejaknya, apalagi di Kalimantan, itu akan merasa bahwa kalau begitu kami tidak juga boleh untuk mengingat-ingat sejarah kami, bahwa bangsa ini didirikan oleh moyang-moyang kami yang adalah sultan, yang adalah raja kan. Jadi ada tidak mengerti historiografi, apalagi genealogi dari politik Indonesia yang memang sudah dari awal antropologi kita adalah seperti yang ada sekarang. Ada jejak Islam di dalam politik kita, ada Hmm. jejak kesultanan, jejak kerajaan segala macam. Jadi mestinya itu yang kita anggap sebagai keragaman yang kita ikat di dalam sistem demokrasi. Bukan demi demokrasi lalu itu dibatalkan semua. Bagaimana membatalkan jejak sejarah, itu kan konyol.